Dulu waktu zaman kan baru lulus sekolah, pasti lagi suka-sukanya main dong, ya kan? Dulu setiap ditelepon ngerasa kayak ganggu banget, Iya, kayak, ngerasa kayak lagi asik apa sih, main. lagi nongkrong tiba-tiba ditelepon, dikit-dikit ditelepon. Tapi ketika kehilangan itu rasanya tuh sakit banget tau. Banget. Mau balik kayak dulu lagi nggak jadi anak yang baik? Nggak mau. Ya, tapi jadi anak yang baik mau nggak? Mau banget. Oke, salah pergaulan? Nggak boleh. Ya, terus bergaul sama Hah? Itu nggak boleh, itu nggak boleh terulang lagi. Nanti itu ada kontrol, kamu harus datang sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai kamu dari nol lagi. Nanti kamu emosional lagi. Balik lagi kayak dulu. Ini kamu udah bagus, udah tenang. Kita ngobrol ya, Bu. Iya. Nah, kemarin kan kita ada family terapi ya, Mbak Uti ya, udah dijelasin gitu. Jadi alhamdulillahnya sih masih pada saat ketahuan adanya mungkin tekanan gitu ya, Bu. Iya. Yang dialami semua remaja sih banyak yang kayak gitu. Iya. Kita ada berapa ya, Mbak? Yang di bawah umur kayaknya sekitar tiga orang. Kayak gitu juga. Iya, sama Bu. Yang satu sih korban gitu, terus mungkin karena faktor kurang kasih sayang seperti itu. Ada di kita cowok 2, 1. Iya. Nah, saya sih hanya mungkin titip omongan dari dokter ya, Bu. Iya. Tidak boleh banyak tekanan, tetapi bukan berarti kita memanjakan dia berlebih. Itu juga tidak boleh. Ketika salah tetap harus dibenarkan, tetapi ya jangan terlalu dikasih beban berlebih. Nah, ini kan karena kan di yayasan kita minum obat. Dan selamanya minum obat sampai dokter menyatakan dia tidak perlu obat lagi. Karena kasihan kalau nanti diberhentikan, di stop minum obatnya. Kalau obatnya habis sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi lebih dari 3 hari nggak boleh. Jadi tetap harus kontrol lagi, Pak. Kontrol terus setiap bulan sampai dokter menyatakan ini udah nggak perlu lagi. Gitu. Hasil pertama sih kan pertama F20 ya, Bu, skizo. Nah, kita nggak tahu nih nanti yang kedua hasilnya seperti apa gitu. Tetap harus dikontrol. Nanti kita tanya sama dokter, "Dok, ini seperti apa? Hasil medis yang terakhir seperti ini. Apakah ada perubahan atau seperti apa?" Gitu tetap harus ditanyakan. Nah, makanya kan tadinya kontrol mau sama aku, Pak, hari Senin ya. Tapi minta untuk pulang katanya. Harinya barengan. Saya Senin Kamis, aku Senin doang. Senin nggak bisa ya, kan cuci darah. Iya. Bareng. Mau bareng katanya. Tapi terserah. Kalau saya kan nggak ada hak untuk melarang gitu. Kan semua keputusan ada di keluarga. Ibu maunya seperti apa gitu. Apa masih mau di kita dulu sampai Senin atau nanti hasil dokternya kan kita nggak tahu nih, Bu. Gitu tetap harus dipantau ya. Mau pulang. Tapi kalau rumah sakit misalnya kontrol rumah sakit mana aja gitu. Jangan, Bu. Oh enggak. Oh, rumah sakit harus sesuai dulu. Nanti kalau setelah itu mau pindah nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu kontrol pertama. Oh, gitu. Biar tuntas, biar tahu hasilnya apa. Tapi di situ sudah ada data-datanya, Pak. Dia kenapa, terus cerita sama dokter apa hari pertama, kedua, ketiga gitu. Itu udah ada hasilnya. Nanti bisa jelas. Oh, jadi nerusin ya ini ya. Betul. Jadi kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung nanti di sana. Iya deh. Pihak dari keluarga gimana maunya, Bu? Iya, gimana mau ikut aja. Aku melihatnya sih alhamdulillah udah jauh lebih baik ya, Pak. Kan kalau pertama dia masih denial nih, belum terima ya, Pak. Kayak masih ngerasa enggak, ini kok masih agak apa sebutannya ngeyel. Nah,
sudah keluar dari rumah sakit, dia langsung bilang mau minta maaf sama ibunya, katanya banyak salah. Tadi pas ngobrol juga dia nangis di sini gitu. Terus aku jelasin bahwa tujuannya sekarang apa, dia bilang gitu. Terus dia ngomong pengen sekolah, selesai sekolah habis itu mau bagiin orang tua katanya gitu. Ya semoga sih dia tetap bisa menjadi anak yang seperti ini ya gitu ke depannya. Secara emosional kan yang paling penting emosionalnya nih. Betul. Itu paling penting, harus dijaga, benar-benar harus stabil kondisinya gitu. Dan kalau misalnya sekolah mau main boleh, tapi semua harus seizin keluarga seperti itu. Tapi diusahakan sih untuk saat ini sekolah pulang dulu sih. Karena kan konsumsi Pak itu kan efeknya ngantuk gitu. Saranku itu kalau sekolah minumnya setelah pulang sekolah gitu, biar dia istirahat. Ya. Gimana Bu? Udah tahu kan itunya konsekuensinya kayak mana? Gimana? Pihak dari Ibu? Ayah gimana ya? Bapak mau seperti apa? Pulang. Tapi di sini gimana? Happy. Ada temennya, ada anak aku juga kan Bu. Iya. Tapi di satu sisi kangen sama Orang tua iya, emang Karena nggak pernah bisa jauh. lepas, ya, Iya. Emang dia sering ngomong, cuman kalau untuk sekolah dulu nggak pernah ya namanya ngomong. Cuman pas sekarang ini dia bilang dia suka kayak nyeletuk. Iya tuh waktu jam nginget suka dibuat gitu bahasanya kan. Kita kan nggak tahu ya hari-hari di sekolahan kayak mana gitu. Tapi Ibu boleh tanya sih Bu nanti sama dokter di sana Bu. Kan ada itunya Bu, apa namanya story-nya gitu, dia cerita apa aja gitu kan, dia cerita semuanya nih Bu. Iya. Boleh tanya sama dokter. Oh gitu. Pas kontrol nanti. Iya. Kan dokter yang sama. Dokternya Jadi sama. prosedurnya gimana itu teh? Gak apa datang pagi, jam berapa Mbak? Jam 8 ya? Jam 8 datang. Kalau bisa dari rumah kita jam 6-an gitu. Oh iya. Soalnya kan masih anak, jadi harus kontrol ke dokter anak. Dokter anak Oh iya. Dokter siapa nih? Cuma nanti ada surat. Dia. Tuh, dia tahu. Dokter itu dokter dia. Tahu kok dia Pak. Nanti surat kontrol dikasih ya Mbak. Iya nggak apa-apa udah. Cuman kan udah tahu kayak mana kan harusnya. mana yang salah, mana yang ini kan. Makasih banyak ini teh udah dibantu. Sama-sama Bu. Kalau kita sih selama Ibu butuh bantuan, Bapak butuh bantuan, kita siap untuk bantu lagi gitu. Kalau sekiranya mungkin kenapa gimana di sekolahnya kita bisa bantu lagi. Kita juga lagi kerjasama ya Mbak sama Komnas. Jadi kita ada kerjasama sama Komnas Perlindungan Anak Bu. Kita mau datang ke sekolahnya untuk edukasi ya Mbak, untuk edukasi gitu. Jadi edukasinya lebih di mana tentang sama pergaulan ya Mbak, gitu. Iya. Nanti kita hubungi pihak sekolah. Jadi 2 hari yang lalu ya kepala sekolahnya nelpon kan. Iya saya jujur aja udah ngomong tadinya kan internal kan, nggak taunya pas dibilang di bawah Teknopi kepala sekolah juga apal gitu. Oh Teknopi bagus itu gitu. Ya, makanya insya Allah kita edukasi ke sekolah bisa direspon baik ya Mbak sama pihak sekolahnya gitu. Karena niat kita kan ya edukasi gratis gitu ya Bu, terus menjelaskan tentang pergaulan anak sekarang harus seperti apa, lebih ke gitu-gitu sih Bu. Iya alhamdulillah iya Bu, emang harus kayaknya itu teh bener. Iya karena yang udah terjadi anak berapa sih Mbak, 13 tahun ya si Syah 13 tahun itu bisa depresi Bu. Ya Allah Iya SMP itu Bu, laki-laki. udah awalnya emang semua dari sekolahan nih. Semua dari sekolah betul. Iya, rata-rata. Makanya kita mau datengin juga ke sekolah. Iya. Ada beberapa yang kita Jakarta kita mau datengin. Iya teh. Gitu. Biar lancar. Mama almarhum bangga pasti punya Teknopi. Amin. Aku pakai jelas. Amanat mama kan ya. Ayo siapa yang merinding. Jelasin sama dia, kamu tuh beruntung banget punya orang tua sayang sama kamu, dicariin. Terus benar-benar kamu tuh ditanya di posisi di mana gitu. Iya. Dulu orang tua saya kayak gitu. Iya. Pas sudah nggak ada, itu nggak ada tuh kayak gitu. Iya, nggak ada yang nanya kan. Iya. Iya. Kan momen kayak gitu.
Tapi apapun itu yang udah terjadi, saya selalu bilang apapun yang saya lakukan di dunia ini untuk mama saya. Iya, mamanya bangga almarhum. Iya. Makasih banyak buat Buti dan tim Teknopi bantuannya. Mudah-mudahan ya dilancarin semuanya, teteh rezekinya, usahanya. Jadi Pulang aja. nggak pulang aja. Udah ngebut. Nggak mau. Apa? Oh iya, nggak mau katanya. Tapi ini sih Bu, manja. Maksudnya dia merasa kemarin dia salah itu dia udah tahu dia salah. Oh, sadar gitu ya, disadar. Tapi di satu sisi dia ngerasa dia butuh kasih sayang. Oh iya. Saya ngeliatnya gitu Bu. Iya. Dia lebih butuh kasih sayang ibunya gitu. Tapi di satu sisi saya udah jelasin, ibu kan juga punya anak masih kecil gitu, terus punya kakak, harus mengerti, harus bisa tahu gitu. Tapi dia pun butuh itu gitu Bu. Jadi mungkin ibu boleh pendekatan kalau malam ditanya gimana kabarnya. Sayang gitu, apa yang lagi dirasa, lagi sedih kah, lagi apa, gitu. Harus pendekatannya tetap. Ngerasa sih, teh. Jadi saya bilang sama ayahnya, kayak kita terlalu membedain, emang gitu, kita terlalu keras gitu sama. Saya bilang gitu, kita bahkan ngelakuin kayak kita ngomong sama yang gede, kita kan hati-hati ya, takut dia tersinggung gitu. Kadang kita sama ya sesuka kita aja ngomong gitu. Kadang suka lupa ya Bu, bahwa dia lagi mencari jati diri. Iya gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang harus disesali sih Bu. Ini cuman harus diperbaiki sedikit aja untuk pendekatan ke gitu Bu. Tapi ya ini anak baik kok Bu. Beneran baik banget. Disuruh ngaji dia ngaji Bu. Sholat juga sholat, nggak perlu disuruh dia sholat Bu. Selama di yayasan ya, dia ngaji sholat itu dia benar-benar ngejalanin. Jadi apapun yang kita suruh kayak makan, rere ini, rere itu dia nurut. Jadi nggak ada namanya enggak gitu, nggak ada. Iya, di rumah juga sebenarnya nurut, cuman kayak gitu teh. Jadi kalau untuk inisiatif kurang gitu ya. Jadi apa-apa mesti disuruh gitu. Iya gitu. Rajin, hampir kerjaan saya dihandle semua sama saya, sama dia sama ada anak yang seumuran juga ya, 14 tahun, namanya Bule gitu. Ada di sini juga. Kemarin tidurnya sama Bule, makannya sama Bule di sebelah ya. Ini rumah kita di sini satu, sama depan satu Bu. Gitu. Kalau ODGJ di sanaan lagi, jalan kaki, tapi nggak jauh ya? Nggak jauh. Gitu. Jadi ada 3 rumah, semua terpisah Bu, anak-anak. Ini studio untuk live aja gitu. Kalau anak di seberang, sama untuk ODGJ di sana. Semua terpisah. Iya. Gimana jadi? Aku mau pulang aja. Bilang apa nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Iya sama-sama. Ada yang mau disampaikan nggak sama ayah sama ibu katanya? Makasih udah Maafin ibu juga, bukannya ibu ayah tadi ya. Simpan Rara lebih baik lagi ya. Bukan ayah nggak sayang, ayah sayang tahu. Kan aku udah jelasin. Ayah sayang sama ibu sayang. Ya. Harus setepati janji sama Kanovi. Tadi kan ngomong apa sama Kanovi? Harus berubah. Katanya mau bahagiain ayah sama ibu kan? Cita-cita dia Bu. Katanya pengen nanti bisa bahagiain ayah sama ibu. Amin. Ya. Ini sama-sama. Jangan nakal ya. Jangan nakal lagi. Ya. Nanti kalau butuh teman cerita, butuh apa, ngomong sama Kak Novi ya. Cerita aja nanti Kak Novi kasih nomor Kak Novi. Misalnya ngerasa nggak bisa cerita nih sama orang tua, malu nih atau apa, telepon Kak Novi kapanpun ya, karena dia nggak harus ada temen cerita ya, buat nuang semuanya. Iya katanya sama kakaknya mungkin ada jarak atau ada kakaknya sekarang jauh ketambah kan. Iya ngekos karena kerjanya jauh, akhirnya jadi ngekos. Ini yang pengen pramugari yang kemarin sempat tes ke Bandung. Iya mungkin ya
jarak juga ya sama Jarak kakaknya. iya. Seperti itu aja sih Bu kalau dari saya. Iya teh.